Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kawan-kawan semua di seluruh dunia. Apa kabar semuanya? How are you today, guys? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan banyak rezeki yang luar biasa. Salam hebat pokoknya. Meskipun ada corona, aktivitas mulai lagi aktif seperti semula, tapi masih sepi. Nih, penyeberangan lampu merah mau menuju ke Times Square. Pagi ini jalan ke Times Square daripada di rumah sepi. Mendingan olahraga jalan kaki. Itu olahraga yang paling bagus, sehat, dan cerdas. Nggak capek, tapi menyehatkan. Tetap semangat, guys ya. Tuh, sekolahan aja masih sepi, nggak ada, belum aktif masuk sekolah. Tapi tanggal 18 sudah mulai masuk sekolah seperti biasa di sini ya. Mungkin di negara lain masih belum aktif, soalnya juga keadaan nggak sama. Kalau wilayah Cina mungkin sudah sejak bulan Januari hingga bulan Mei ini masih sedikit ada corona, tetapi nggak separah yang bulan Januari dulu, tapi masih tetap waspada, harus pakai masker setiap kali kita keluar. Meskipun sudah tidak ada penambahan yang terjangkit virus, tapi kita tetap waspada. Keluar rumah harus wajib pakai masker gitu. Itu perjalanan aja masih sepi ya, masih sepi. Jalan juga nggak macet, lancar. Orang sini mau bukan takut akan Tuhan, tetapi takut akan hukum. Sekali dibilangin pemerintah jangan keluar, semuanya sudah nurut. Nggak ada yang berot-berot begitu. Karena ini juga resiko sangat tinggi. Selalu patuh akan hukum orang Hongkong di sini mah. Mereka nggak punya Tuhan tapi punya iman. Nah itu yang kukuh itu. Kebanyakan punya Tuhan tapi nggak punya iman. Itu munafik. Sok namanya. Nah orang Cina itulah kalau dipikirkan seperti nggak punya Tuhan tapi punya iman, masih takut dosa gitu. Kebanyakan begitu. Sekali dibilangin pemerintah jangan keluar rumah, udah diam di rumah. Sekali ada demo begitu aja takut. Itu orang sama orang, apalagi seperti corona ini yang nggak kelihatan tapi mematikan seperti itu, sangat bahaya. Apalagi takut, nggak pernah keluar malah para TKI itu dibilang orang plus 62, dibilangnya negara miskin, susah diatur. Itu majikan pernah ada yang bilang begitu. Karena keadaan seperti ini orang Hongkong aja nggak berani keluar, orang Indonesia berani jual nasi di bawah jembatan waktu itu, diringkus berapa orang itu coba. Mana digelar di tanah lagi. Wah, seolah-olah juga nggak takut mati begitu. Akhirnya digerebek polisi Hongkong. Setiap jalan terundakan itu dijaga. Waktu itu berapa orang yang sudah tertangkap itu banyak sekali, daerah Mongkok terutama, Causeway Bay, Yunlong, Jingwan tuh
posnya di situ makan-makan gelar di bawah tanah. Apa nggak takut orang begitu? Sudah disarankan seperti itu tapi tetap ngeyel. Itulah Indonesia TKI, negara miskin sudah susah diatur. Aduh, ini dengar kata-kata orang Cina begitu rasanya dunia itu mau dijatuhkan corona semua seperti itu. Nggak nurut semaunya sendiri. Kita di sini tamu, budaknya Cina lagi. Sok pada belagu, nggak ingat kalau mereka itu di sini di mana, bisa pada menempatkan diri. Saya juga seorang pembantu, tapi kalau makan di lesen di bawah jembatan kayak gitu, sorry, paling jelek juga makan di Yoshinoya, paling juga nggak sampai $50 sudah kenyang, kebersihan terjamin. Orang Indonesia itu kalau jualan sayur aja mungkin nggak dicuci, langsung dicampur di mangkok kayak gitu. Gimana makannya? Saya emang nggak bisa dibohongin, makanan kalau kotor dimakan itu, pulang dari libur bukannya kita sehat, ke toilet itu aja ada sering kali keluar belakang, masuk ke belakang lagi, masuk ke belakang lagi begitu. Sehingga enaknya meskipun goreng telur mendingan masak sendiri, makan sendiri sudah cukup. Bagi saya nggak usah makan mewah-mewah tapi jadi penyakit akhirnya. Apa nggak susah seperti itu? Makanan sehat itu bukan harus yang berharga mahal, sedikit tapi kebersihan itu terjaga, itu yang bisa menjadi vitamin. Meskipun kita cuma makan telur dadar umpamakan ya, makan sayur aja kita cuci sendiri kan pasti kebersihan terjamin, lain dengan beli di luar. Ingat itu, saya pernah melihat sendiri anak Indonesia yang jualan bakso di bawah jembatan Victoria ya, hati-hati ya. Itu kayak gubis, kol, timun, itu baru beli belanja di pasar, langsung diiris, diracang, diracik di mangkok situ, siram air kuah bakso itu. Coba bayangkan, kadang dicuci di kamar mandi lagi, pernah saya ketahui gitu. Makanya saya mau kalau makan di luar, apalagi orang Indonesia yang jualan, waduh jorok pokoknya, nggak tegen saya mau makan, nggak bisa, perut saya nggak bisa dibohongin. Itu makanan enak sekaligus tapi saya nggak bisa. Nah, ini sudah mau sampai lokasi Times Square. Times Square itu aja sepi biasanya. Kalau nggak ada corona itu rame pendatang, kunjungnya juga di Times Square karena ini plaza sangat tinggi. Tuh ada polisi jaga di situ tuh, mobilnya juga. Itu yang seragam di bawah tulisan itu juga polisi yang suka maksudnya menangkap orang yang kerja ilegal gitu. Itu polisi yang khusus untuk baju coklat itu. Tuh kan Times Square keadaannya sepi begini, biasanya ini penuh dengan orang-orang berbelanja di situ. Sekarang mau kayak kota mati, nggak ada orang seperti itu. Itu orang jalan mundar-mandir, 1 orang 2 orang itu mah pulang dari pasar, itu supermarket, atasnya ini plaza, ini lantai dasarnya gitu. Hongkong ketat, masuk ke plaza, masuk ke supermarket itu aja dilihat tensinya berapa begitu, pasti ada yang jaga di depan pintu tersebut. Nah, ini jalan raya aja sepi begitu, mamring, nggak ada orang. Itu taksi yang maksudnya antri di situ itu nunggu penumpang, karena penumpangnya sepi, nggak ada ya, nongkrong aja di situ, deret-deret berapa puluh taksi itu nganggur, nggak ada penumpang. Tuh lihat
taksi dari ujung sana itu berderet-deret tuh antri, dari depan ke belakang sana itu jalan raya mulai Bonjol Wancai, Times Square itu sepi, orang yang deket-deket sini aja itu pada jalan kaki. Tuh makanan aja $7 nggak ada yang beli. Dulu 25, target 20, 30, $40, sekarang $7 aja semangkok nggak ada orang beli, karena orang sini paling takut makan meskipun itu barang murah apa ya.